Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup terasa melelahkan, terlalu banyak tekanan dan tidak ada yang membahagiakan. Serasa berada di tempat yang salah. Perasaan seperti ini bisa menjangkiti siapa saja. Tidak peduli orang miskin atau orang kaya, orang berpendidikan ataupun tidak berpendidikan. Bahkan tidak sedikit orang yang tengah berada di puncak kesuksesan karir justru dihantui oleh perasaan tidak puas dan lelah menjalani hidup. Menatap pagi hari tidak lagi menggairahkan, pekerjaan tidak lagi membahagiakan, tersenyum menjadi susah dilakukan, mimpi-mimpi dalam kehidupan pun tidak bisa lagi dimunculkan. Jika kita mengalami hidup yang seperti itu, pasti ada yang tidak tepat dalam langkah hidup kita. Mungkin kita sudah berusaha memperbaikinya tapi belum juga ada perubahan. Maka kita harus melihat pada bagian dalam diri kita. Bagian dalam pada diri kita atau disebut inner atau batiniyah adalah yang paling penting dan paling dahsyat kekuatannya. Disitulah tempatnya hati, pusat kendali dan tempat bersemayamnya segala emosi dan rasa manusia. Ketika batiniyah kita baik dan kuat, maka kehidupan kita akan tegak dan kokoh menghadapi berbagai tantangan. Sebaliknya, ketika batiniyah kita rapuh, maka kehidupan kita akan oleng dan berantakan. Hidup berantakan atau belangsakan dalam istilah Betawi bisa juga dialami oleh orang yang memiliki potensi dan kelebihan. Bisa jadi seseorang yang selama di bangku sekolah selalu menjadi bintang kelas dan pada awal-awal meniti karir cukup menjanjikan, namun mengalami kehidupan yang tidak beres dan tidak karuan. Bahkan orang yang memiliki masalah jauh lebih sedikit dari orang lain seringkali mengeluh dan merasa seolah-olah masalah yang dimiliki jauh lebih berat daripada orang lain. Ada 3 hal pokok yang harus kita perhatikan dalam melihat ulang bagian dalam diri kita dan memperbaikinya, yaitu pertama, temukan tempat bergantung atau bersandar yang paling kuat. Tatkala fisik kita letih dan lelah, maka kasur dan bantallah tempat bersandar dan merebahkan diri untuk memperoleh kebugaran kembali. Ketika tubuh kita berjalan oleng dan terasa tidak seimbang, maka tali atau tiang atau apapun dapat kita jadikan pegangan. Namun ketika jiwa dan batiniyah kita yang letih dan terasa kehilangan keseimbangan, maka satu-satunya sandaran dan gantungan yang kokoh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat tempat bergantung segala sesuatu atau As-Samad. Itulah yang harus kita sadari dan kita pastikan ada dalam jiwa kita. Tanpa bergantung kepada zat yang maha kuat, manusia hanya bergantung kepada ilusi. Banyak orang bergantung kepada kekuatan yang dimiliki atau kesuksesan materi yang diraih atau kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki. Endingnya adalah kerapuhan ruhaniyah dan batiniyah. Bangunan hidupnya seperti bangunan rumah laba-laba yang amat lemah. Kedua, perbaiki kondisi batiniyah. Kekuatan yang hakiki dari manusia adalah kekuatan batiniyah. Di ranah batiniyahlah tempat kekuatan maknawiyah dan ruhiyah manusia. Kekuatan maknawiyah adalah kekuatan yang muncul dari dalam jiwa manusia dan tidak didorong oleh kepentingan materi. Kekuatan maknawiyahlah yang menjadikan orang tua rela berjuang untuk anak-anaknya. Kekuatan maknawiyahlah yang mendorong banyak orang mau jadi relawan kemanusiaan tanpa imbalan materi.
Adapun kekuatan ruhiyah adalah hasil dari keyakinan dan hubungan yang baik manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia taat pada Allah, maka ia akan di-backup oleh Allah dengan kekuatan dahsyat yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun dan siapapun. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah mendorong dan memotivasi kita untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar bagi permasalahanmu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Tolonglah agama Allah, Allah akan menolong dan meneguhkan langkahmu. Itulah diantara seruan Al-Quran dan hadis, dan masih banyak ayat dan hadis yang serupa agar manusia memperoleh pertolongan Allah dalam hidupnya. Orang bijak berkata, perbaiki hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Kemudian yang ketiga, ubahlah orientasi hidupmu. Satu hal yang kadang tidak disadari oleh sebagian manusia, bahwa terlalu banyak keinginan dan target-target yang harus dicapai bisa menjadi bumerang. Ketika keinginan-keinginan itu tidak tercapai, beban perasaan gagal menghantui. Namun ketika keinginan-keinginan itu tercapai, kesibukan dan tekanan untuk mempertahankannya menjadi masalah baru. Ibarat maju kena, mundur pun kena. Masalah utama sebenarnya bukan pada keinginan yang dibangun, tetapi pada orientasi dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Ketika orientasi kehidupan kita hanya dunia, maka ukuran keberhasilan dan kesuksesan kita adalah materi dan saat ini. Ketika gagal, maka seakan tidak ada lagi peluang keberhasilan kecuali di dunia. Sedangkan di saat berhasil, maka ukuran kesuksesan pun hanya bersifat duniawi yang fana. Hasilnya, ujung kesuksesan pun kadang berupa perasaan lelah dan letih dengan kehidupan, atau perasaan hampa karena apa yang dulu dikejar ternyata hanya begini. Justru saat berada di puncak pencapaian, tiada lagi kenikmatan yang diidamkan dan tiada lagi mimpi yang dibayangkan. Sedangkan kecintaan kepada dunia tetap menjadikannya serasa miskin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan manusia agar tidak berorientasi duniawi dalam kehidupannya. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Siapa yang niat atau tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi. Ingat, selalu ada secercah cahaya yang dapat menuntun kita dalam kegelapan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.